Banyak orang menganggap bahwa pemeriksaan kesehatan rutin adalah hal yang wajib dilakukan. Namun, bagaimana jika saya katakan bahwa setelah usia tertentu, beberapa tes justru tidak hanya sia-sia, tetapi juga berpotensi membahayakan kesehatan hingga menyebabkan kematian? Kedengarannya aneh, tapi ini adalah fakta yang mulai diakui oleh banyak dokter, terutama saat merawat orang berusia di atas 70 tahun. Karena tidak semua tes screening itu aman, bahkan tes-tes umum yang dianggap perlu bisa menyebabkan diagnosis keliru, kecemasan berlebihan, hingga intervensi medis berbahaya. Dunia medis sedang memasuki era baru, di mana mereka harus mempertanyakan apakah semakin banyak tes selalu lebih baik. Jawabannya, tidak selalu demikian. Bagi lansia, kesehatan perlu didekati dengan cara yang berbeda, lebih hati-hati, personal, dan kurang invasif. Video hari ini akan mengulas 5 jenis tes yang perlu dipertimbangkan matang-matang oleh lansia sebelum menyetujuinya. Ini adalah tes-tes umum yang sering direkomendasikan dalam paket pemeriksaan kesehatan, tetapi ternyata tidak selalu memberikan manfaat jelas, bahkan bisa menurunkan kualitas hidup. Kami akan menjelaskan mengapa tes-tes ini masih sering diresepkan, risiko tersembunyi yang ditimbulkannya, serta alternatif yang lebih aman dan sesuai dengan kebutuhan tubuh lansia. Jika Anda berusia 65 tahun ke atas atau merawat orang tua maupun kakek nenek, informasi ini dapat membantu Anda membuat keputusan medis yang lebih bijak. Anda tidak perlu jadi dokter. Cukup pahami secukupnya untuk melindungi diri dari risiko yang tidak perlu. Mari mulai. Inilah saatnya Anda mengambil kendali atas kesehatan dengan cerdas, menghormati tubuh dan usia Anda sendiri. Salah satu jebakan bernama kolonoskopi. Kolonoskopi lama dianggap sebagai standar emas dalam mendeteksi dan menganalisis kanker usus besar. Namun, setelah usia 70 tahun, terutama jika Anda tidak memiliki gejala atau riwayat keluarga terkait, melanjutkan prosedur ini bisa lebih berisiko daripada manfaatnya. Perlu dipahami, kolonoskopi bukan prosedur sederhana. Sebelum hari pelaksanaan, Anda harus minum obat kuat untuk membersihkan usus sepenuhnya. Proses ini menyebabkan dehidrasi dan kehilangan elektrolit, dua hal yang sangat berbahaya bagi lansia, karena dapat memicu tekanan darah rendah, pingsan, hingga jatuh dan cedera. Belum lagi risiko selama prosedur. Pasien biasanya diberi anestesi atau sedasi, tetapi tubuh lansia tidak memproses obat sedasi seperti orang muda. Efek sampingnya bisa berlangsung lama, menyebabkan kebingungan, disorientasi, dan meningkatkan risiko jatuh setelah pulang. Banyak kasus rawat inap karena patah tulang atau stroke berawal dari situ. Lebih mengkhawatirkan lagi adalah konsekuensi dari temuan yang tidak perlu. Polip kecil yang tumbuh lambat, seringkali tidak berbahaya sepanjang sisa hidup, justru dianggap berisiko dan memicu tes tambahan, biopsi, bahkan operasi pengangkatan. Semua ini hanya karena temuan yang mungkin tidak berbahaya. Banyak yang berpikir kolonoskopi dilakukan untuk ketenangan, tapi ketenangan itu kadang dibayar dengan risiko nyata. Tubuh Anda di usia 75 tahun tidak lagi sama seperti di usia 55 tahun. Apa yang dulu bermanfaat, belum tentu cocok sekarang. Ada alternatif yang lebih aman. Kini tersedia tes feses non-invasif yang lebih ringan dan berisiko rendah. Jika Anda tidak punya gejala abnormal dan pernah mendapat hasil kolonoskopi normal sebelumnya, Anda berhak menolak kolonoskopi berikutnya. Merawat kesehatan di usia lanjut bukan soal melakukan semua yang bisa dilakukan, melainkan yang benar-benar diperlukan. Mengurangi intervensi bukan berarti abai, melainkan menghormati tubuh, menghemat energi, dan menjaga kualitas hidup. Selanjutnya, risiko tersembunyi dari pemindaian tubuh menyeluruh. Pemindaian seluruh tubuh dengan CT atau MRI terdengar seperti langkah cerdas untuk pencegahan. Sekali pindai untuk mendeteksi semua masalah dari ujung kepala hingga kaki. Tapi, jika Anda sudah berusia di atas 70 tahun, kenyataannya tidak sesederhana itu. Alih-alih memberikan ketenangan, hasil dari pemindaian ini kadang menjadi awal dari rangkaian intervensi medis yang tidak perlu, membuat pasien hidup dalam kecemasan berkepanjangan. Masalahnya bukan pada teknologi. CT dan MRI adalah alat yang sangat canggih. Namun, justru karena terlalu sensitif, mereka mendeteksi berbagai anomali kecil yang sebagian besar tidak berbahaya sepanjang sisa hidup. Contohnya, kalsifikasi kecil di paru-paru, kista kecil di hati, atau bayangan di ginjal. Ini umum terjadi pada lansia dan biasanya jinak. Namun, ketika terdeteksi di film, hal-hal ini menjadi alasan untuk tes tambahan seperti USG,
biopsi, atau pemeriksaan lanjutan lainnya. Lansia yang rentan terhadap prosedur invasif bisa mengalami komplikasi, perdarahan, infeksi, atau kerusakan organ hanya dari biopsi kecil. Yang jarang dibahas adalah tekanan mental. Lansia yang mendapat laporan adanya temuan mencurigakan dari hasil pemindaian harus hidup dalam kecemasan setiap hari, meski mungkin penyakit itu tidak pernah benar-benar terjadi. Banyak yang menghabiskan jutaan rupiah untuk pemindaian tubuh di fasilitas swasta dengan harapan mencegah penyakit. Tapi apa hasilnya? Sebuah titik putih tak jelas yang memicu sebulan penuh kelelahan di rumah sakit dan kunjungan dokter. Terkadang, deteksi dini tidak memperpanjang umur, melainkan mempersingkat waktu hidup bahagia karena ketakutan dan komplikasi. Karena itu, saran untuk lansia adalah hanya melakukan CT atau MRI jika ada gejala nyata atau atas rekomendasi dokter spesialis. Jangan biarkan bayangan tak berbahaya di layar mengganggu kebahagiaan hidup Anda yang sebenarnya. Selanjutnya, tes stres jantung yang berpotensi lebih berbahaya daripada manfaatnya. Dalam benak banyak orang, jantung adalah pusat kehidupan, sehingga pemeriksaan kardiovaskular dianggap wajib, terutama di usia lanjut. Salah satu tes umum adalah tes stres, di mana Anda berjalan atau berlari di treadmill untuk mengukur respons jantung saat aktivitas berat. Kedengarannya logis, tetapi setelah usia 70 tahun, tes ini lebih berisiko daripada manfaatnya, terutama jika Anda tidak punya gejala. Saat tubuh menua, indikator fisiologis berubah secara alami. Denyut nadi lebih lambat, tekanan darah lebih fluktuatif, dan EKG bisa menunjukkan anomali yang sebenarnya tidak berbahaya. Namun, alat dan tes ini biasanya dirancang berdasarkan data orang muda atau setengah baya. Hasilnya, false positif, yaitu hasil yang menunjukkan bahaya padahal jantung sehat. Tes ini memicu serangkaian pemeriksaan lanjutan yang tidak perlu, seperti USG jantung, angiografi koroner, hingga pemasangan stent atau operasi bypass. Bagi lansia, ini bukan hal sepele. Angiografi menggunakan zat kontras yang bisa merusak ginjal. Pemasangan kateter jantung bisa menyebabkan perdarahan, hematoma, bahkan stroke ringan. Setiap rawat inap melemahkan kesehatan dan tekanan mental, serta memperlambat pemulihan. Jika Anda tidak punya gejala seperti nyeri dada, sesak napas saat berjalan, jantungan tidak wajar, atau lelah tanpa sebab jelas, tes stres jantung tidak diperlukan. Sebaliknya, dengarkan tubuh Anda. Jika Anda masih bisa makan dan tidur nyenyak, berjalan dengan nyaman, tanpa gejala jantung yang jelas, itu adalah tanda kesehatan jantung terbaik. Jangan biarkan ketakutan tak berdasar membuat Anda menjadi pasien padahal Anda sehat. Selanjutnya, kolonoskopi rutin yang justru menjadi beban. Kanker usus besar adalah penyakit yang ditakuti karena sering berkembang tanpa gejala dan baru terdeteksi di tahap lanjut. Karena itu, kolonoskopi dianggap sebagai metode screening efektif. Namun, yang jarang diketahui, setelah usia 70 tahun, terutama jika Anda sudah pernah mendapat hasil kolonoskopi bersih, melanjutkan pemeriksaan rutin ini bisa lebih berbahaya daripada manfaatnya. Mari bicara soal prosedurnya. Kolonoskopi bukan sekadar pemeriksaan sederhana. Anda harus menjalani proses pembersihan usus dengan obat pencahar kuat yang menyebabkan dehidrasi, gangguan elektrolit, hingga risiko jatuh. Bagi lansia, ini bukan sekadar ketidaknyamanan, melainkan ancaman nyata. Ditambah lagi, penggunaan anestesi. Tubuh lansia memetabolisme obat lebih lambat dan lebih sensitif. Setelah kolonoskopi, Anda mungkin mengalami kebingungan atau disorientasi yang berlangsung berhari-hari, kondisi yang disebut gangguan kognitif pasca anestesi, dan ini bukan hal langka. Yang lebih serius, banyak lansia menemukan polip kecil yang jinak dan tidak berkembang. Namun, karena sudah terdeteksi, dokter biasanya merekomendasikan biopsi, pemantauan, atau pengangkatan. Padahal, penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar polip ini butuh lebih dari 10 tahun untuk berkembang menjadi kanker, jika memang berkembang. Dengan usia yang tersisa, prosedur ini bisa jadi beban, bukan penyelamat. Tentu saja, jika Anda mengalami gejala seperti sakit perut berkepanjangan, buang air besar berdarah, atau penurunan berat badan tanpa sebab, kolonoskopi diperlukan. Namun, jika Anda sehat, sudah punya hasil kolonoskopi baik sebelumnya, dan tidak punya faktor risiko, menolak kolonoskopi rutin adalah pilihan yang logis, ilmiah, dan manusiawi. Kesehatan di usia lanjut bukan perlombaan dengan mesin atau endoskop.
Ini soal menyeimbangkan manfaat dan risiko, memilih apa yang benar-benar perlu untuk hidup sehat dan tenang, bukan hidup dalam kecemasan, intervensi, dan pemulihan panjang. Terakhir, tes jantung rutin yang justru tidak perlu. Kita semua takut pada penyakit jantung, dan itu wajar. Mendengar cerita seseorang yang kemarin masih sehat, hari ini kolaps karena serangan jantung, membuat semua orang ingin mencegahnya. Karena itu, banyak lansia percaya bahwa tes jantung rutin seperti tes stres di treadmill atau angiografi koroner adalah keharusan. Tapi kenyataannya, jika Anda tidak punya gejala, tes seperti ini setelah usia 70 tahun bisa jadi kesalahan besar. Kedengarannya kontradiktif, tapi ini alasannya. Jantung lansia mengalami perubahan fisiologis normal seperti arteri yang lebih kaku, irama jantung yang bervariasi, dan pemulihan setelah aktivitas yang lebih lambat. Perubahan ini tidak selalu berarti penyakit. Namun, mesin tidak memahami itu. Mereka mencatat anomali, lalu menyimpulkan ada masalah. Apa yang terjadi selanjutnya? Anda diminta menjalani tes lanjutan, angiografi koroner, pemasangan stent, hingga operasi jantung. Semua ini penuh risiko. Tidak sedikit kasus di mana setelah tes jantung untuk ketenangan, pasien justru dirawat karena komplikasi dari prosedur itu sendiri, kerusakan pembuluh darah, efek samping zat kontras, tekanan darah rendah, hingga penyumbatan. Risiko ini nyata dan jauh lebih tinggi pada lansia. Yang perlu dipahami, Anda tidak harus memeriksa jantung untuk hidup sehat. Bagi yang tidak punya gejala seperti nyeri dada, sesak napas, pusing saat aktivitas ringan, tes jantung rutin tidak hanya tidak bermanfaat, tetapi juga bisa berbahaya. Asosiasi jantung ternama di dunia kini sepakat bahwa tes jantung tidak dianjurkan untuk lansia tanpa gejala klinis. Lalu, apa yang harus dilakukan? Fokus pada hal sederhana tapi efektif. Jalan kaki setiap hari, makan sehat, kontrol tekanan darah dan gula darah, tidur cukup, dan jaga semangat positif. Itulah cara nyata melindungi jantung Anda. Kesimpulan, merawat kesehatan di usia lanjut bukan soal melakukan sebanyak mungkin, melainkan melakukan yang benar-benar perlu. Di usia 70 tahun, tubuh Anda sudah sangat berbeda. Tes yang dulu bermanfaat di usia 40 atau 50 tahun kini bisa jadi beban. Tes-tes itu bisa membuat Anda cemas tanpa alasan, menjalani intervensi medis berbahaya, dan lebih buruk lagi, menghilangkan tahun-tahun yang seharusnya Anda nikmati dengan tenang dan bahagia. Anda tidak perlu menjalani semua tes hanya karena orang lain menyarankannya. Yang Anda butuhkan adalah merawat kesehatan secara proaktif, dengan pengetahuan, dan berdasarkan kebutuhan nyata tubuh Anda. Menolak tes berlebihan bukan berarti mengabaikan kesehatan. Justru Anda melindunginya dengan bijak dan menghormati tubuh Anda sendiri. Pilihlah dengan cerdas. Tanyakan pada dokter Anda, apakah tes ini akan mengubah pengobatan jika saya tidak punya gejala? Jika jawabannya tidak jelas, pertimbangkan kembali. Jika video ini membantu Anda memahami pendekatan medis setelah usia 70 tahun, bagikan dengan keluarga atau teman, terutama yang bingung dalam labirin tes medis saat ini. Agar setiap lansia bisa membuat keputusan berdasarkan pengetahuan, bukan ketakutan. Jangan lupa ikuti kanal Kebijaksanaan Usia Senja untuk informasi medis yang bermanfaat, terkini, dan mudah dipahami, membantu Anda hidup sehat, bahagia, dan proaktif setiap hari. Anda berhak atas usia tua yang damai dan bijaksana. Mulailah dari sekarang, Budi.